semua yang mendengarkan, kembali lagi di Ingat TGHU bersama saya Heri, Salman, dan Willy yang sedang kesakitan badan. Bukan karena dipukulin, tapi karena kita menyiksa gebukin. diri. Bukan karena dipukulin tapi digebukin. Dia sadokis. Dia menggebuk diri sendiri. Udah cepat. Ya, hari ini launching week Zelda. Jadi setelah berapa? 6 tahun? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. 6 tahun dari Breath of the Wild, Ya. dan kurang lebih 3 tahun ya dari announce. 2-3 tahun dari announce. Oh iya? Iya. Dari Iya, announce dari berarti announce banget mah Ya, ya. announce banget lah ya. Sebelum Covid kan? Lupa. Rasa Pas Covid kayaknya deh. Pas Covid gitu. Lupa. Oh, udah lama lah. Udah lama. Covid-nya 19 ya. 20. 19. Pertama kali ada 20. 19. Namanya juga Covid 19. Iya, Covid-19. Tapi masuk Indonya 20. Masuk Indonya 20 ya. Biasalah di apa di bea cukai. Goblok. Announce Cukai dulu ya. Announce E3 2019 sebelum Covid. Oh iya ya. Iya. Iya, E3. Cuman logo doang kan. Apa? The sequel of Breath of the Wild now in development. Dah aja. Oh, iya yang kayak gitunya ya. Ingatnya teh yang udah ada sinematiknya itu loh. Itu juga udah lama kan. Yang ada ceiling loncat. Itu memang awalnya bukannya ada ini kan trailer pertamanya ini. Ini official trailer Yang loncat itu loh. 8 bulan yang lalu. Itu 1 menit, bro. Yang Terus cuman tahu. dia loncat terus ada apa? Ada guardian gitu. Bukan Guardian kan? Yang opening sequence kan pokoknya. Heeh. Yang pertama kali banget. Nah ini E3. Udah ada kok. First look-nya 3 tahun yang lalu tuh. Iya. 3 tahun lalu. Tuh yang ini. Ini opening sequence sih. Literally opening sequence. Iya. Itu si hand itu ya? Iya, si tangan. Oke. Horor ya? Ya. Bikin Terus kita malah orang nonton kayak ya? Salman jadi males main. Kok jadi horor? Ini kan sequel of Zelda in development. Iya. Udah ada itunya sih. Emang sinematiknya udah ada. Dan Jadi, aduh ini yang baru main gua doang ya, walaupun Iya. Yang udah Yang udah- megang tiga-tiganya udah megang. Ya iyalah ada ini kan. Lokasi syutingnya juga toko game dan di bawah ada mau megang bisa. Tinggal megang ya. Bisa. Itu yang udah bayar. Gue ke bawah dong ambil Bahkan- biar taruh sini. Bahkan Willy nih Me- disegel nih yang gua. punya lebih dari satu. Mantap. Si Willy punya 20 mah ada kayaknya. Iya. Mantap banget nih kolektor. Kolektor. Penyebar. Jadi gimana? Layak jadi Game of the Year. tahun Game ini. of the Year ya, reviewnya juga bagus-bagus ya 10 ya, banget, perfect 10. Dan Gue heran sih orang sampai heboh banget. Padahal kan ini sequel gitu. Terus sebenarnya nggak Bed sama aja ya. sama nggak? Gue nggak tahu sih, gue belum bisa ngeliat. Justru kayaknya harusnya sama sih. ntar spoiler kali ya. Kita spoiler dulu kali ya, spoiler. Oh, iya. Siapa tahu gue takutnya kelepasan. Cuman emang gue baru main bener-bener baru explore dong. Opening terus explore. Jadi nggak apa istilahnya Nggak langsung objektif gitu lah ya. kalau diomongin mirip kerangkanya bener-bener Zelda Breath of the Wild. Ya harus sih. sequel. Tapi kerangkanya pun kerangka gameplay masih sama. Jadi bener-bener kalau ngomong itu ya ngomong sangat disimplifikasikan itu kerangkanya masih sama. Jadi ada misi gedenya tuh lu ke empat kota besar. Kayak gitunya. Oh, sama? maksudnya. Sama. Terus lu nyari memori, kutip memori. Ya yang BOTW kan memori. BOTW kan nyari foto kan. Nah, ini juga ada Yang sesuatu. ada sesuatu yang dapat cutscene lagi. Cutscene-nya apa? Spoiler.
Tapi sama ada yang mencari lagi cutscene. Kerangka ceritanya berarti sama. Kalau cerita maksudnya karena polanya Iya. Polanya sama. Pola mainnya. Terus kalau ngomongin map jelas. Jauh lebih besar. mapnya jadi ada 3 Ke atas sama ke bawah. ke atas dan ke bawah. Dan yang tengahnya emang mirip. Oh enggak. Dibilang sama. Karena kan kayak dia udah berapa tahun timelinenya kan beberapa tahun. Tempatnya di mana ini teh? Masih sama di. Masih. Sama, Jadi peta kalau lu ngomongin peta yang ground level ya, Ya. yang tengahnya itu ground level. Lantai dasar lah. Lantai dasar. Nah, lantai dasar itu masih sama tapi berkembang. Kayak yang paling jelas kan di trailer Hyrule Castle-nya terbang. Ya. Berarti kan bawahnya bolong gitu. Terus ya jadi ada beberapa peta itu jadi beberapa lokasi itu jadi ada chasm jadi bolong yang jalan buat masuk ke underground. Terus beberapa titik juga jadi kayak udah berkembang lagi lah istilahnya. Ada yang istilahnya kan di Breath of the Wild sendiri kan lo ada yang bikin kota kan? Bikin rumah kali. Bikin kota. Lu main game apa sih? Breath of the Wild. City mungkin. Nggak, jadi Breath of the Wild kan ada satu area yang asalnya nggak ada apa-apa, terus kayak lu ngumpulin lu mau nggak tinggal di sini, oh ya boleh. Oh iya, yang ngumpulin karakter. Tapi kita butuh blacksmith nih, terus lu cari blacksmith. Oh lu Zelda, Breath of the Wild. Iya. Animal Crossing ini. Di tempat rumah kita. Gua Ya kan? lupa. bukan beda kota. Oh yang dinaikin itu ya? Iya kayak ada. Iya. Jadi ada emang lu bener-bener bikin satu kota aja. Iya, ada Itu ada yang lagi, dinaikin. gitu. Jadi pokoknya tuh kayak ada satu tempat, terus kayak lu ngumpulin Yang bulat orang, doang. lu oh ya gue lagi nyari tempat buat settle. Oh ya ini gue ada satu area yang emang teman-teman gue tinggal di situ. Oke, tinggal di situ. Terus gue butuh blacksmith, nyari blacksmith. Oh blacksmithnya ada di jadi situ. bikin desa lah. Jadi Ngumpulin orang-orangnya orang lah intinya supaya Tapi hidup itu kan ada tempatnya. di BOTW. itu BTW. Sama persis gitu atau dikembangkan. Nah itu gue belum ke situ lagi. Tapi maksudnya kan di BOTW aja kan berkembang kan dari lu Iya. start aja sampai akhir kan lu udah nambah satu kota. Iya. Ini kayak Kemungkinan di situ jadi lebih gede ya. emang gue belum berkembang lagi. petanya pun gue belum kebuka semua. Itu satu. Kalau yang sky-nya tuh sky levelnya kecil, gue bisa bilang nggak terlalu gede. Emang kan nyebar Kecil kan. atau lu belum nge-explore. Nah gue nggak tahu, tapi yang pasti emang ya maksudnya kan emang flying islandnya juga kan kecil-kecil kan. Jadi emang bener-bener kayak cuman di sini ada kayak archipelago itu kan kepulauan nih. Bahasa Indonesia kan kepulauan. Jadi bener archipelago di sini, ini archipelago di situ. Jadi kepulauan kecil terus ada ya beberapa yang gede, tapi yang Nggak segede ya ground level Iya, tentu saja. Dan yang gila undergroundnya segede ground level. Oh iya. Ya tapi Kayak Elden Ring. ya kayak Elden Ring. Gue nggak tahu sih Elden Ring, gue nggak tahu segimana. Yang Maksudnya bawah kan gede juga tuh, gede pisan aja. aja gue males sih. Itu gede banget. Takut. Ini bukan Elden Ring. Tapi horor. Gue Oh, iya? bawahnya horor. Mampus ya. Karena ke satu super gelap banget, lu bener-bener feelingnya tuh kayak Minecraft. Minecraft lu nemu gua, bener-bener harus dipasangin obor satu-satu. Oh. Terus ada checkpoint, begitu lu ke checkpoint nyala lah, istilahnya jadi terang kan, tapi terangnya pun seadanya. Gue kira selling point-nya di Sky justru. Jadi lu emang harus bolak-balik sih. Ya, Bolak-balik ya. Sky, underground. Tapi itu bukan nilai minus kan? Nilai plus. Nilai wah kalau kata gua. Iya. Yang orang ngomong ini mah recyclan Breath of the Wild lah. Kayak cuma DLC doang bisa, enggak. Iya. Ya maksudnya lu Ya mekaniknya juga beda. jauh. Ya jauh. Ya kalau kita kita ya, mulai kan. ngomongin map ya. Iya enggak maksudnya recycle gitu maksudnya. Jauh. Ya, jauh kan. Kebayang maksudnya sampai development tuh sampai at least dari announcement aja kan masih 3 tahun itu kerasa banget gitu. Ini ngembangin yang underground aja gua bukan hal gampang gitu. Itu underground dan emang undergroundnya ya lu buka mapnya nyalainnya setengah mati lah istilahnya, ngeri lah. Terus monsternya pun istilahnya ada mekanik di underground itu dimana kalau lu kepukul lah sama monster tuh heart containernya broken. Jadi nggak bisa nge-heal. Ya ngurangnya permanen. Terus balikin lagi gimana? Ya kayak lu ke checkpoint atau ke surface.
jadi kosong gitu. Jadi bener ada lagi tapi nggak ada isi. Tapi nggak ada isi. Aduh, gue mau ngomong apa tadi barusan lupa ya. Lupa. Dan emang lu istilahnya nyambung ke nanti ke mekanik yang gameplaynya itu kan lu ada baterai kan? Ingat. Apa? Underground itu beda sama dungeon kan? Beda Beda kan? Harusnya beda. Dari yang leak itu beda harusnya kan. Dan dungeonnya ini Lu belum masuk dungeon? belum ya. Dungeonnya ya anggap lu kayak Breath of the Wild lah. Kan ada 4 kota itu kan nanti ada dungeonnya kan? Shrine. Bukan shrine. Shrine. Kalau di itu kan apa sih? Iya, kan Beast, bukannya nggak ada dungeon? Sacred Beast apa itu yang mecha? Oh, di dalamnya Dalamnya situ kayak gua gitu. anggap dungeon lah ya. Ya itu. Ini ada kayak sejenis mekanya lagi harusnya sih model-model begitu tapi gue nggak tahu ya. Gue belum. Ya. Tapi ya pastinya mungkin di tiap kota pasti ada mekanik yang ujung-ujungnya jadi kutip kayak Sacred Beast lagi lah gitu. Dan ada shrine itu Shrine tetap ada. ngeriset lah. Ulang lagi semua ulang. Ada yang shrine yang di langit ada, yang di ground level ada, yang underground gue belum nemu sih. Nggak tahu ada apa nggak di underground. Cuman lo harus ke underground buat mining bahan nanti lo bawa ke sky buat di refine jadi baterai. Lu punya amiibo nggak? Ya ada lah, ya punya lah. Mau dong. Tapi tiap hari dulu kan. Nah ini nyimpang dikit amiibo-nya. Dia banyak ngambil gini. Kalau ngomongin kan banyak yang ngomong kalau buat bocil-bocil kan ini KW-nya Genshin kan. Padahal kebalik kan. Oh Banyak ya. yang ngomong kayak gitu. Soalnya mereka tahu Karena Genshin emang duluan. rilis Genshin duluan kan. Iya, rilis date-nya kan emang setelah Genshin. Nah. Tapi gue ngerasa emang banyak dia mekanik yang ya Genshin itu kan ngambil dari Breath of the Wild. Iya, warning kita kena hujat. Bener kan Breath of Ya, the emang Wild. bener Ya, emang sih. bener. Breath of the Wild dulu jadi kerangka buat Genshin kan. Iya. Nah sekarang tuh kalau cabang itu kan kayak Breath of the Wild itu intinya, terus nyambang jadi Genshin, terus nyambang jadi TOTK kan, nyambangnya ke arah yang berbeda kan, kiri kanan lah. Tapi si TOTK sendiri dia ngambil mekanik beberapa aspek dari Genshin. Apa tuh? Yang pasti ada desain musuh. Lu sempat Genshin sempat lihat musuh yang kubus nggak? Ya. Di sini jadi ada mekaniknya mirip. Jadi ada bos baru desainnya kubus. Emang di BOTW nggak ada? Gue lupa lagi sih. Nggak tahu, lupa. Asal Gua juga lupa. BOTW cuman golem yang batu kan. Banyak Linel. Iya maksudnya yang bentuknya golem. Ada kayaknya ya. Yang bentuknya kubus. Gue nggak yakin Genshin nggak develop sendiri soalnya. Nah terus yang underground. Setuju. Iya. Ya underground levelnya dia kalau kata gue emang terinspirasi Genshin juga. Genshin kan udah makin belakang makin banyak underground dia. Ya nggak tahu kan, gue udah nggak main ya. Gue cuma sebagai haters doang. Iya. Genshin ada underground juga dan emang dia kayaknya ngambil oke lah terinspirasi mungkin ya. Ya itu miripnya di situ ada underground juga. Maksudnya kalau terinspirasi cuman dari Genshin kayaknya enggak ya. Dari Maksudnya Skyrim juga mungkin iya. Dari Skyrim yang pertama aja menurut gua mirip banget sama Skyrim gitu loh BTW. Ya emang kan, cuman lebih light lah kan bukan RPG-nya. Ya. Terus ya kalau kita ngomongin underground, kayaknya underground jauh lebih detail tuh ke Elden Ring mungkin. Elden Ring juga kan kalau Elden Ring masanya mapnya masih nggak segede kayak Zelda maksudnya kayak ya maksudnya sama-sama ada dua layer. Tapi di bawahnya tuh kita bisa mapnya luas dan bisa kita explore bebas gitu. Kalau ini mirip sih. Kalau Genshin kan ke bawah tuh kayak cuman dungeon. Ke bawah itu cuma tunnel doang lah. Ya. Nggak full copy paste. Ya. Kalau bukan copy paste bawahnya bolong lagi dunia yang berbeda lah. Ya kalau Elden Ring kan emang ada dua lantai gitu kan. Iya. Ini ini gila sih. Belum ngomongin mekanik aja udah wah banget sih. Masih ngomongin dari sini. Terus dia kan mekaniknya yang paling gila bikin super hand apa namanya itu gue lupa. Ya. Ultra hand. Ultra hand. Jadi kan benar-benar mekaniknya yang baru ini kan. Anggap kayak apa yang itu teh
Minecraft. Fortnite. Ya bikin. Kalau dari visual mungkin kayak Fortnite ya, dia bikin gitu kan. Tapi kalau dari mungkin Minecraft Lebih kayak Minecraft deh. Fortnite kan udah dia cuman bikin balok doang intinya sama tangga. Nah kalau ini lu bahannya beberapa nggak bisa bikin, bahannya emang udah ada kayak papan kayu, kayak roda biasa, ada di luar. Gitu ya. Yang lucu dia ada gadget-gadget. Oh. Kayak yang kalau lu lihat di trailer kan banyak gadget tuh, ada fan, Iya. ada roket, ada flamethrower, ada balon. Ya itu bagian mekanikalnya kan. Ya, Kalau yang batu kan bagian komponennya. ya elektroniknya lah. Kayak servonya. Servonya. Dan ya itu yang bikin wah. Sebenarnya bagus gak ditambahin fitur gitu? Justru yang kata gua jadi judul Zelda. Untuk Zelda. Iya sebenarnya buat game mah bagus itu Ya, sangat menarik kan. Lu bisa bikin segala macam. Kalau untuk Zelda, tapi sebagai game Zelda gitu ditambahin kayak gini tuh merusak atau gini. Kalau lu ngomong purist Zelda, pasti merusak sih. itu beda banget kan. Iya. Tapi kalau lu ngomongin apakah fitur ini buat nambah memperkaya dari Breath of the Wild? Iya, sangat iya. Tapi soalnya kayaknya playernya lebih banyak pemain baru sih. Karena emang genre, kalau kata gue genrenya udah bukan Zelda ini. Lu ngomongin Breath of the Wild, genre Breath of the Wild ini udah kotaknya tuh udah beda banget sama Zelda sebelumnya. ya. Jadi ada Zelda Skyrim skin Zelda. pra BOTW sama pasca BOTW. Ya, istilahnya non Sebelum open Masehi, world sudah lah. Masehi. Non open world Zelda lah. Ya. Non open world Zelda beda banget. Kalau lu nggak main BOTW, lu main TOTK langsung bisa nggak? Bisa, tapi gue nggak nyaranin karena ketika lu udah ngerasain TOTK tuh lu main Breath of the Wild lagi kayak Ya udah pasti kan nggak mungkin kan? terkekang banget lah. Iya nggak bisa apa-apa. Cuman dari nggak ngerti apa-apa gitu maksudnya. Bisa. Nggak Karena usah emang diajarin lagi. ceritanya diajarin lagi kan pasti. Iya. ulang lagi dari awal, dan emang ceritanya pun sebenarnya sequel, tapi ya sequelnya kalau lu nyambung amat. nggak nyambung amat ya, orang-orangnya masih itu lagi kan, lu ketemu sini ketemu situ, tapi ya cuman gitu aja ya kan. Ya basically Battle Royale juga ceritanya kan nggak gimana juga kan. Iya. Ya jual gameplay sih ya. Jual gameplay, ini juga sama jual gameplay. Dan- Kalau ngomongin ya cerita bukan- ya gitu doang. Udah game bagus sebenarnya. Siapa Goti nggak sih? Goti lah. BOTW. Goti. Goti kan ya? Goti. Dulu sama Monolith nggak? Apa? Monolith. Oh, Ini kan dibantu Monolith kan? iya agak Ya. dibantu, tapi kayaknya engine-nya beda sih ternyata sama si Xenoblade. Ini tuh kemarin baru ada data miner gitu. Ini tuh pakai engine-nya Splatoon. Splatoon 3. Jadi itu ternyata game first party-nya Nintendo itu dibagi dua generasinya. Namanya ada yang dulu Switch awal-awal itu pakai engine namanya Launchpad. Yang sekarang namanya modul system. Si Launchpad ini tuh AC ke belakang. Animal Crossing ke belakang. Setelah AC itu semua pakai modul system. Tapi memang gue ngomong siapa namanya? Apa Soft? Monolith Soft. Itu Ada softnya gitu. ada. Si Monolith itu Heart. Monolith Square. Ya apa? Dia berperan cukup gila sih. Kalau nggak salah dulu juga si beritanya baca tuh dia ngebantuin beresin sistem rendernya karena kurang lebih bakal sama kan ngeliatin jarak jauh Vista gitu. Iya. Nah. Keunggulan si Monolith kan. Iya, Jagonya si Monolith. Dan ternyata bagus gitu ya. Banyak yang muji kan ya. Iya. Dengan Lu- hardware Switch kayak sekarang lu bisa performa kayak begini Iya. cara. Lu bayangin lah, lu dari sky level itu kan lu bisa Bisa ngelihat ngeliat semua ya. Iya. semua. Terus lu loncat ke bawah. Itu literally pindah map kan. Loncat ke bawah terus Seamless, nggak ada loading. nggak ada terus apa. dari lu sambil masih terbang itu lu masih ada chasm, ada lubang. Lu masuk ke lubang, pindah ke underground, bener-bener dari langit lu masuk ke underground itu nggak ada loading Iya. dan nggak nge-lag. Iya. Sedangkan Pokemon Ini
Pindah apa ya? Perlu dibandingin gak sih? Bandingin lah. Kasihan ya. udah sampai ke taraf kasihan aja gitu kalau dibandingin. Soalnya udah komedi anjir. Komedi ke taraf satir aja. Dan masuk kota juga kan dia pindah world kan? Di mana? Pokemon. Enggak, kalau itu kan enggak loading. Pokemon. Loading. Pindah masuk gedung sekolah iya loading, tapi kan Masuk kota yang sekolah loading. enggak gitu. Enggak loading tapi nge-lag. Oke, dia Kajian masuk. loading ya. Kajian loading. Mendingan udah aja loading daripada masuk tapi nge-lag. Nge-lagnya dikumpulin dulu gitu kan jadi loading udah. Kalau ngomongin loading enggak ada kayak muter-muter apa pakai bola muter-muter terus masuk gitu. Enggak ada tuh. Tapi enggak. Tapi emang kayak kalau lu si Zelda ada yang ngomong kalau lu udah pakai Ultra Hand-nya udah rada banyak barang, Iya, itu. Tapi nge-lag-nya pun turunnya paling 20. Iya. Enggak Ada parah. di videonya Digital Foundry juga kan gitu dia Iya. nyoba. Maksudnya Kalau kalau- pas udah gabunginnya banyak Udah meka gitu. Iya. tapi pas ngebuatnya ya, pas ngegabunginnya itu Pas misalnya udah ada ngegabungin. objek terus ngangkat digabungin, nah itu langsung drop sih. Soalnya dia masih satu partikel Iya. kan sebenarnya di datanya kan ya. Kayaknya ngeprosesnya CPU-nya. dihapus ditempel bikin lagi baru kan. Kalau udah jadi kan udah jadi satu aja Iya, datanya jadi tuh. objek gitu. Iya. Ya masuk akal sih dan Iya. kita mengerti ya, Iya. tidak seperti yang sebelah nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Fast drop. Dan ya nggak aneh lah Dewan banyak aneh-aneh ya di Twitter ya. Ada satu yang Glitch. jadi favorit kita semua. Glitch Festival goblok, Pokemon mah anjing. Pokemon English Festival. Ini di Twitter kan ada yang bikin robot dengan ya ada Iya, yang yang meledak itu kan. menyuburkan api terus meledak. Itu favorit lah udah itu. Apa yang menyuburkan api pikir sendiri. Ya sebenarnya kan ke atasnya jadi cuma pajangan doang gitu. Tapi ada yang beneran bikin mecha kan? Iya mereka yang Yang beneran jalan gitu keren. anjing. Keren. Ya kita kan udah memprediksi ini pasti banyak Iya, iya. banyak yang aneh anjir. Ada yang bikin makros, udah pernah lihat belum? Bisa berubah. Bisa. Makrosnya. Iya. Terus bisa Ada sih, ada bisa nanti. bisa nembak. Iya, bisa. Anjir. Mana ya? Kan Ya, emang Ya, emang- nantilah. Yang si Emang- korok itu yang lu kasih lihat. Nah, yang lucu itu karena kan sekarang ada yang si korok itu nambah baru mekanik baru kan. Nah. Jadi ada si korok itu duaan nih temenan. Terus yang satu tuh dia minta tolong, temen gua ada di seberang jurang sana, anterin lah, gua nggak bisa gerak karena dia bawa ransel gede banget kan. Anterin gua ke sana. Terus udah kayak gitu jadi ngetrend di Twitter itu. Oh itu. Iya, jadi diem kita. Bentar ya lihat Lagi lihat makros. Mana nembaknya anjir? Nembak nanti. Bisa cepetin gak sih Twitter? Wih. Nembak nggak ya? Nembak kalau nggak salah. Tapi nembaknya gimana nge-triggernya? Nggak bisa nembak. Soalnya kalau nembak terus. Oh nembak teh. Oh, nembak terus. terus. Nembak Nggak bisa terus. kita trigger Nggak ya? bisa di-trigger. Oh, tuh. Itu bisa. Tuh, nembak kan? Oh itu nembak terus kayaknya depannya tuh. Tapi beda tuh. Tuh. Iya. Nyalain matiin sih ya. Lebih ke Iya, nyalain, matiin. Keren. Dan tewas ininya. Sudah kamera di situ. Ya audionya yang sekarang rada kurang bagus ya. Bina ilahi waktu Nggak ngangkat. Nggak ngangkat. Oh nggak lucas ya? Nggak naik. Ya Gitu. udah. Ya udah. Ya itulah. Apalagi sih tadi ngomongin apa sih jadi lupa. Oh ya itu korok abuse. Jadi kan si korok itu ada yang minta dianterin kan. Iya. Terus udah ngetren gitu. Bikin sekejauh-kejauh ini keluarin roket 10 biji tempelin. Ya tadi Terus cerita. Harus lihat nanti videonya. Itu nggak cuma satu, itu banyak pisan. Iya. Tapi kocak sih. Gitu korok abusing. Itu sih. Ya, jadi walaupun sini kan lebih mahal nih TOTK-kannya dibandingin game Switch lainnya. Layak sih maksudnya. Layak ya. Lu ngomongin $70 layak sih $70. Nggak. Ya, apa? Gua sekarang ngerti lah kenapa Ekstra $10. ekstra $10-nya ngerti lah. Boleh lah ya. Anggap aja beli di DLC full. Oh, sama itu gua baru ingat dari Genshin ada satu lagi. Genshin itu kan dia kutip
ada jualan, tapi maksudnya kayak si paraglidernya kan ada skinnya tuh bisa ganti-ganti kan. Di sini jadi bisa. Dulu nggak bisa. Dulu nggak bisa. BOTW. Iya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi dapatnya. Iya nggak bisa. Tapi dapatnya dari Amiibo. Ya. Jadi kayak lu scan yang misalnya link 8-bit nanti dapat corak 8-bit. Coraknya doang atau modelnya ganti? Gue belum nyobain karena ternyata lo harus nge-scan Amiibo-nya ke scan kedua atau ketiga kali baru dapat. Untuk menghindari kayak minjem lah, scan dapat aja itemnya. Jadi lo scan pertama itu cuman item reguler. Ya lo kostum kan bisa dapat kostum, bisa dapat skin paraglider. Kostum kan dari dulu. Ya, tapi tetap unlock-nya itu udah scan 2-3 kali baru. Iya ya. Dulu juga gitu ya. Iya. Ya gue sih dulu tiap hari kan gue testin. Lumayan kan bahannya kan? Iya. Banyak aja ada kuda. Ada kuda. Kuda yang bagus kan itu kan? Kudanya taruh di situ. Sekarang nggak dikasih, gue udah nyobain. Nggak tahu nih. Tapi kuda kan bisa nge-load dari BLTW. Aduh BOTW Bisa. Hilang. Save-nya hilang. Kan dulu gue pindah Switch. Bukannya di-upload ke Lupa gue lupa. Nah, di-upload ke itu, tapi kan gue juga udah BOTW-nya kan udah ganti switch kan nggak dipasang di situ. Harus lu pasang dulu kasetnya kan? Oh, iya, udah. Baru ke download. Ya, oh iya kayak gitu. Ya, iyalah. Game baru aja udah nggak apa-apa. Bisa nggak Ada kuda lagi? nge-import? Ada kuda. Motor? Nah, motor malu bikin sendiri aja. Ya ribet bro, itu kan ada baterai. Baterainya dikit kan? Awalnya dikit, tapi maksudnya dikit pun kan Jadi habis. kalau yang dulu kan nggak ada baterai kan si motor itu? Enggak. Iya perlu bisa pakai kuda aja kan, mengganti kuda kan. Kalau ini beneran ya maksudnya kan baterainya udah habis kan terus dia ngarikan lagi langsung. Kayak stamina ya. Pasti stamina. Kan harus dipukul. Dipukul kan nyala. Sampai habis itu ngisinya ngisi stamina. Di sini ada motor nggak? Ya bikin aja. Jangankan motor ke pesawat. Modern sih. Tapi emang dulu di encourage buat begitu. Iya. Buat Dan bereksperimen. emang maksudnya lu begitu mulai itu kan kayak lu ngeliat ini ngeliat itu gitu ya kayak aduh jalan tuh males ya. Soalnya beda gitu kalau banget kan kalau boleh tahu kan bener-bener kebuka wah jalan ke sini wah ada dahan jalan ke sini. Kalau ini tuh bilangnya karena lu dari awal kan udah bisa bikin begitu kayak aduh anjir kenapa harus jalan nggak bisa bikin mobil. Skill terakhir itu udah dari awal. Dari awal kan biasalah dari kayak kalau cutscene. bukan kalau dari dual kan sama kan ada area tutorial. Lu beresin beberapa temple dapat ability ini dapat ability itunya juga sama. Ya itu masih ada lah. Si servo-servonya harus nyari. Servo-servonya lu keliling jadi kayak di situ tuh ada kayak mesin gacha, literally mesin gacha ya lu masukin koin krek keluar gacha. Gasapon. Nah itu tersebar di Sky Island dan di beberapa titik di ground level dan mungkin underground juga ada. Lo masukin part khusus terus ya nanti keluarnya gachapon bola-bola yang itu kayak yang kayak kipas yang bisa masukin inventory kayak inventory. Bisa masukin inventory kan? Tapi begitu lo keluarin nggak bisa lo ambil lagi. Jadi bentuknya bener-bener kayak kapsul begitu lo buka kan jadi gede. Jadi lu punya bengkel garasi tempat lu naruh semua servo itu. Iya, maksudnya inventory di tas. Iya, tapi kan kalau udah dikeluarin kan nggak bisa dimasukin lagi. Dibuang. Terus harus gacha lagi. Ya maksudnya kan lu sekali gacha itu lu masukin ya kayak lu bunuh sih ada robot yang harus saya ada robot yang kalau di trailer ada kan yang musuh baru lah yang di atas. Nah si robot itu lu pukul dapat baterai. Nah baterai itu lu masukin 5 keluarnya juga kurang lebih 15 biji 20 biji macam-macam. Dan tiap lokasi mesin gacanya dapetnya beda. Di sini dapat setir, di sini dapat produk, di situ dapat roket, di situ dapat balon. Oke. Terus emang lu bisa kombinasiin kayak flamethrower pasangin sama balon, tempelin di platform jadi balon udara terbang. Itu. Ya mekanikalnya sangat bagus sih kan kayak yang di trailer juga mushroom di shield jadi smoke bomb. Iya. Benar-benar ngasah. Ya terus kreativitas lu aja. kayak paling gampang ya yang lucu kayak shield lu pasangin roket jadi roket kan.
Rocket punch Dia ya. kita terbang ke atas. Terbang ke atas terus gara-gara lu terbang ke atas, gliding jalan lagi lanjut. Terus aktifin itu ya? Ya lu pasang shield, Itu tuh aktif. pasang shield langsung aktif. Oh. Terus yang lucu, gue bikin ya favorit gue tuh itu tombak, depannya basoka. Dua. Terus gara-gara lu mukulnya kan nggak kena angin, nggak kena tanah kan, nggak kena item, jadi durability-nya nggak habis-habis. Oh. Cuma makan baterai. Kayak gitu, cuman bahayanya gara-gara kalau lantainya miring, lu nembaknya nembak ke lantai mental apa meledak dekat banget, malah lu yang mati. Kalau gini, lu nembaknya gini. Itu rada bahaya karena lu nggak bisa di juga kan. Terus kayak Aduh, persona belum tamat. yang lucu itu ada yang gua kan lihat di YouTube kan, ya lu paling simpel ada item namanya stabilizer lu bayangin kayak boneka apa sih, balon yang lu dipukul naik lagi tuh kan, yang pukul naik doing itu stabilizer lu pasang di rodanya pasang setir langsung jadi mobil monowheel. Itu paling simpel. Jadi baterai itu udah ada di si rodanya. Baterainya tuh lu di ceiling ada, jadi kayak stamina bar kan gitu, tapi di overworld sendiri dia ada baterai yang bisa lu pasangin, jadi tuh ekstra. Tapi udah habis sih hilang. Langsung main aja lah. Ini yang denger juga pasti udah pada main kan. Review. Grafiknya pun ternyata nggak jaggy ya. Lu ngomong waktu itu di trailer, gua jadi jelek kan. Ternyata enggak kan? Nggak tahu, belum main kan. Dibuka pun belum. Kayak Breath of the Wild lah. Nah. Setingkat Breath of the Wild minimal ya. Iya berarti beda engine kan ya si Emang beda engine, si beda sama Telltale beda engine. Walaupun visualnya sama persis sih. Iya, visual mah. Ya sama Splatoon aja kan beda beda pingsan. Splatoon 2 ketiga aja visualnya beda loh. Ketiga jauh lebih bagus. Iya. Iya. Entah somehow ya, maksudnya kalau dari visual kan sama-sama aja. Ya maksudnya ya bisa lah di art style kan itu mah Iya, masalah art style kan, jadi sama. intinya Tapi engine-nya beda. Gua nggak Engine-nya beda. nggak main sepatu soalnya. Ya bisa aja lah, maksudnya engine nggak berkoral. Engine beda bukan berarti gambarnya harus beda juga. Iya. Ya itu sih. Itu gila banget sih. Ya itulah. Buat gue sih bener-bener contender buat Game of the Year. Emang saingannya apa lagi tahun ini? Yang udah rilis? Star Wars. Ini Tidak. pemainnya. Star Wars. Bagus. Tapi nggak sampai. Kayaknya tapi kalau kita ngomongin detail atau kompleksiti sih kayaknya ya jauh dengan jauh. tapi ya Bukan untuk berarti jelek kan? bukan Bagus. Star Wars untuk as is aja sih keren banget ya, sangat keren sih. Tapi Tapi kan kan emang Survivor ya, bukan Lego ya? Hah? Iya. Iya Jedi Survivor. Tapi emang katanya awal-awal rilis nggak optimis kan? Iya. Iya. Kebiasaan developer. Iya. Zaman sekarang kini kayaknya ya Zelda nggak gitu kalau loh. ya tapi pra-rilis yang dikasih buat review itu nggak optimize. Ya, gua akuin, tapi kan itu versi leak doang dan bukan dan sehari sebelum rilis udah Iya pas sudah rilis, pas sudah sehari maksudnya sebelum Iya. Jadi ada update. hari Kamis kan rilis itu Ada Jumat update. kan. Nah, Kamis itu ada update. Jadi Soalnya si Digital Foundry bilang dia nge-reviewnya di versi yang terunduh yang satu yang nol. banyak Terus program optimize dropnya. lah. Ketika lu udah satu-satu itu udah Ya at least gitu, nggak kayak Star Wars yang 2 hari setelah rilis baru diupdate. Ya 2 hari lah. 2 hari sih masih cepet sih. Kita balikin lagi ke Pokemon. PS buat ngebenerin Pokemon aja teh 2 bulan. Emang bener? Enggak. Enggak. Itu mah PS-nya aja 2 bulan dan itu teh nggak ngebenerin. iya. Sampai sekarang ini nggak bener. Unfixable kayaknya. Lebih ke males gitu. Ya udahlah yang jual. Maksudnya ya itu sih. Masih bisa dijual, masih ya, laku. Fans Pokemon tuh nggak kritis kali ya. Maksudnya ya nerima aja yang ini. Sekarang Kalau kayak yang Star masih Wars laku. kan anjir udah langsung Iya, di iya. abis-abisan gitu kan. Masalahnya EA. Masalahnya EA. Nah,
Kalau EA makan emang ya EA lagi gitu kan. Kan sama sekarang Ubisoft, EA, Blizzard. Iya. Sampah semua. Ya semua lah AAA kayaknya sekarang kurang lebih untuk ya kayaknya gitu sih game ya maksudnya semua AAA seperti hampir semua AAA ya. Yang gua tahu nggak kena penyakit kayak gitu cuma Capcom. Iya Capcom sih. Capcom bagus sih ya. Capcom bagus. Ya soalnya kalau gua ngerasa wajar ya. Ini kan baru beres pandemi, terus si ininya berubah alur kerjanya berubah. Waktu pandemi itu kan kebanyakan dari game itu kan dia ngelewatin pandemi kan, itu kan alur kerjanya berubah. Terus sekarang mau rilis berubah lagi. Belum masalah-masalah kayak lu ngomongin pecat kayak gitu-gitu. Si Cyberpunk aja sebelum pandemi kayak gitu. Iya. Sebenarnya emang bukan masalah pandemi enggak, kalau kata gue ya. Emang kultur perusahaan gede itu sekarang kulturnya gitu. Rilis aja dulu. Ya soalnya malah pre-purchase aja dulu kan gitu kan. Oh iya. Pre-order aja. Kasih bonus, gamenya itu udah duitnya udah dapet. Bisa refund. Bisa. Kan nggak semua platform bisa refund. Bisa kok. Kayak PS bisa. Tapi bisa. Ya, Nintendo yang nggak bisa refund tuh satu-satunya. Serius? Iya sih itu juga. Kalau yang lain bisa, walaupun repot. Kalau PS repot, kalau Microsoft gampang sama kayak Steam gitu. Cuman menurut gua sih emang kemarin apalagi baca-baca gitu ya, yang kita mungkin sebagai konsumen merasa dirugikan gitu ya. Tapi kalau kita ngeliat dari standpoint si developer ya emang nggak gampang. Dan pada akhirnya mau nggak mau lo harus rilis gitu. Itu tuh harus dirilis. Mau keadaannya kayak gimana harus rilis. Sekarang kan lu rilis gitu ya. Itu kan udah di delay loh. Kalau Cyberpunk bukan Cyberpunk iya Cyberpunk sih itu Star mah Wars juga delay kan? Delay cuma sebulan 2 minggu. Delaynya tuh cuma bentar banget. Maksudnya dia kan bikin nggak cuma buat satu platform. Nah itu juga yang salah. Star Wars juga rusaknya cuma di PC. Rusaknya di PC. Cuma di PC. PS juga katanya rada nggak optimize tapi nggak separah PC. PS itu cuma rusak di ray tracing. Kalau ray tracingnya nggak bisa matiin. Kalau di Xbox bagus. Di PC parah itu mah parah lah. Parah sampai di patch 2 hari kemudian. Untungnya di patch bener. Iya. Tahun ini apalagi di Hogwarts Legacy. Redfall yang paling parah. Redfall yang itu vampir Microsoft Bethesda. Itu Microsoft. Bethesda sih bisa dibilang. Iya Bethesda yang udah punya Microsoft. Itu juga katanya masalah kan. Itu mah parah sih. Itu selain secara teknis rusak, secara gameplay juga rusak. Yang ini bukan sih yang robot cewek kembar? Bukan, FPS. Itu mah Atomic Heart. Ini mah yang vampir main Borderlands tapi vampir. Bayangin Borderlands tapi temanya vampir hunter. Adalah yang bikinnya Arkane. Lupa ya. Tapi kalau itu mah secara teknisnya juga sekarang si Microsoft juga banyak yang ngomong gitu kan. Dia kayak beli perusahaan. Ini jeleknya ya yang ngomong si Microsoft itu katanya kan sekarang mulai kayak gitu kan, ya beli perusahaan kayak Bethesda beli, terus maksain kayak belum beres sudah harus rilis. Kayak Redfall. Itu kasusnya Redfall. Terus nggak laku, perusahaannya bubarin. Ya gue maksudnya gue mendukung kayak si Microsoft. Gue di hati kecil gue mendukung beli Blizzard karena Blizzard udah sampai itu gitu kan. Tapi ya ada yang nolongin. Tapi maksud gue Microsoft sendiri bukan saint juga gitu. Iyalah, namanya perusahaan mah nggak ada yang saint. Iya. Cuman at least ada, kalau kita kasusnya Blizzard sih, at least ada perubahan lah. Entah itu ya maksudnya atau Blizzard itu parah itu gitu. Soalnya Blizzard udah parah pisan. Oh itu ya berarti tadi pagi juga udah nggak ada arah perubahan lagi selain membaik gitu. Kalau udah parah pisan harusnya ya, at least itu baik. Itu kan kocak banget kan yang tadi itu Overwatch. Iya. Overwatch 2 di rebrand jadi Overwatch. Ya ada yang mau Overwatch aja. Apa yang 2 aja. Sama soalnya karena itu si PvE-nya yang di awal justru gua wah keren juga. Ya karena kan 2 ya tuh gara-gara ada story kan. Ada single player kan. At least kerja sama lah, maksudnya co-op kan. Iya. Ada skenario jadi nyeritain perkembangan cerita makanya kasih 2 gitu kan. Ya, karena emang ternyata dibatalin. Emang Overwatch itu bagusnya di lore-nya kan. Lore-nya tuh bagus banget. Iya. Game Blizzard lah.
keluarnya kan bagus-bagus. Iya, tapi ya maksudnya nggak kemajuan gitu loh dari Overwatch rilis aja sampai sekarang kan nggak timelinenya nggak jalan. Iya. Nggak jelas juga. Nggak gitu. jelas, cuman kayak oh ini kita introduksi karakter keren-keren tapi ya udah gitu maksudnya. Padahal ceritanya keren gitu, maksudnya lu majuin lah ceritanya bikin Chris story. Manson-nya udah nggak di Blizzard sih. Semua yang gede-gede udah di Blizzard. Kayak Hearthstone aja kan backgroundnya udah pindah. Iya. Oh, udah. Dan Blizzard tuh udah bukan Blizzard intinya mah. Ya itu kan Orang-orang lu asli Hearthstone Blizzard kan otak-otaknya Hearthstone timnya Hearthstone kan pindah ke itu ke yang Marvel Snap. Iya. Pindah situ. Yang akhirnya bikin Marvel Snap kan istilahnya. Tapi ya itu Kayak gitu. Ya gua sih ya sebagai gua ngerti lah maksudnya pekerjaan si developer dan urusan dia sama investor segala macam apalagi AAA kan. Jadi ya gua sih sebagai konsumen ya kesal kalau game-game rusak, cuman ya ngerti sih gitu. Susah itu emang ya mau gimana lagi gitu. Kalau emang nggak mau misalnya kecewa ya menurut gua sih ya refund, nanti beli lagi pas sudah bagus, paling gitu aja sih. ya kayak Nggak usah sampai ngata-ngatain kan mereka kayak ngebait pakai pre-order bonus lah kan. Ya. Kalau yang ngata-ngatain sampai mau kebunuh mah keyboard warrior doang. Iya makanya. Ini juga kan si Zelda di review bom kan. Ya standar lah. Berantem. No, 10. Itu mah banyak lah. Yang kayak Nggak gitu terima aja tidak di- usah di ini. Tapi tahun ini apa lagi sih yang calon FF. Oh ya FF. Terus Hogwarts Legacy Armored paling Core. Starfield Armored Core tahun ini kan? tahun ini. Will Agustus. Oh, menarik juga sih Starfield, Armored Core. Kayaknya Armored Core enggak sih, kayaknya. Ya nggak seheboh itu sih. Kecuali dia bisa Skalanya kecil soalnya. bisa sampai jadi kayak Elden Ring sih. Tapi skalanya nggak segede Elden Ring sih. From the creator of Elden Ring sih. Aja gue benciin. Apa dulu Bang? Balik. Armored Core dulu. Elden Ring from the creator of Iya. Armored Iya. Core. Apalagi ya paling Hogwarts Legacy sih ujung-ujungnya tapi buat filler doang sih kalau kata gue Hogwarts Legacy. Ya, game bagus sih kan. Iya game AAA. Hmm. Tapi ya bosen sih. Kalau diingat-ingat gitu mah paling, tapi sebenarnya kayaknya banyak deh, apalagi ya kayaknya banyak banget deh God of War 2 di sini nggak sih? yang tahun kemarin. judul gede banget gitu. God of War Tahun kemarin kemarin. yang menang malah kan. Yang juga gede banget nih. FF. FF Ya antara FF atau kayak Zelda, FF lawan Zelda sih ini masih tahun ini. ya. FF lawan Zelda sih. Ya udah pasti Zelda sih kayaknya. Tapi bingung. Ya nggak tahu sih FF bisa sebagus apa Death ya. Stranding nggak tahun ini ya, nggak mungkin ya. DS2 Enggak ya. nggak tahu. Kayaknya walaupun menurut kita bagus juga kayaknya Ada susah sama banget. mah niche banget. Iya, super niche. Nggak super niche sih tapi yang niche doang. Gitu. Super niche. Dan euro. Iya. Lempar pipis ke. Buat gue bagus, buat gue sangat bagus. Bagus. Lempar pipis. Iya lempar pipis. Lempar pipis lempar. Buat ngusir hantu lempar pipis. Ya kan kalau di Indo lempar garam kan. Ya itu kencing aja. Ya, kencing lu asin kan. Ya udah, yuk. Udah lama. Kok lu bisa tahu kencing asin? Wah. Ya udah. Cukup ya. Jadi buat gua Tenten lah. Oke lah, Tenten. Jadi gue nggak bisa ngomong, udah main. Dimainin. Iya, terus nomatin persona dulu. Kita masih banyak yang harus dibereskan. Ya, gua sakit tutorial kan. Lu ngomongin sih gua sakit tutorial tadi. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, komentar menurut kalian Zelda skornya berapa? Komentar di bawah. 10 harus. 10. Oh, Nol dari nol. 0 dari 0. dah bye. Jangan lupa ya, cloningan yang kecil. Kita coba minggu depan. Bye. Harry. Harry. Selamat. Bye.